Shalom, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, Yesus. Oke, sudah siap beribadah untuk hari ini? Amin. Siap ya, kita angkat pujian sama-sama lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh ya. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena Engkau boleh menyertai kami semua. Dari tidur malam hingga pagi ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau mengawali semuanya itu dengan Engkau. Kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar nanti akan disampaikan oleh Miss Evi. Kami mohon Engkau kuasai setiap hati dan pikiran kami, agar setiap puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu dapat Engkau berkati. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus. Semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Evi. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Dan sebelum berdoa, mari kita sama-sama angkat pujian lagu Apa Yang Tak Pernah Dilihat Mata.
Anak-anak yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan boleh menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan di saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah dan biarlah Roh Kudus bekerja di antara kami semua, mengartikan firman-Mu supaya kami mampu melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, orang lain boleh melihat terang yang ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mendahulunya Miss Evi akan membawakan sebuah cerita, kisah nyata berasal dari salah satu anak yang tinggal di salah satu kampung di Sumba. Nama anak ini adalah Aren. Aren ini sejak usia 4 bulan sudah divonis dokter mengalami gangguan jantung. Jantungnya, letak jantungnya itu miring dan bocor di 2 tempat. Sehingga membuat Aren tidak bisa beraktivitas lebih dari anak-anak seumuran dengannya. Masa anak-anak biasanya adalah masa yang paling menyenangkan, di mana anak-anak semua boleh bermain, boleh melakukan aktivitas, bahkan kesehariannya akan dihabiskan bersama dengan teman, bersama dengan orang tua tanpa ada beban apapun. Ya, sayangnya anak-anak ini tidak bisa dilakukan oleh Aren karena penyakit yang dialaminya. Bahkan Aren tidak pernah mengenal kata pulang sekolah dengan keringat yang membasahi tubuhnya karena harus berjalan. Ya, bahkan ia tidak pernah mengalami yang namanya dimarahi mama atau papa karena keasikan bermain dengan temannya sampai pulang terlambat ke rumah. Ya, pasti anak-anak tuh semuanya senang karena kalau sudah main bola dengan teman, ya main kelereng, bahkan main permainan-permainan lainnya, biasanya sudah keasikan, sudah kesenangan, sehingga lupa kalau sudah sore harus pulang mandi dan lain sebagainya. Ya, tetapi ini tidak dirasakan oleh Aren. Gangguan jantung yang dialami Aren ini mengakibatkan semua aktivitas Aren itu terbatas. Bahkan untuk ke sekolah saja, mamanya Aren ini harus menggendong Aren dari antar ke sekolah, bahkan pulang sekolah. Bahkan kalau berobat di rumah sakit, naik turun tangga untuk bertemu dengan dokter di rumah sakit itu pun Aren harus digendong. Mamanya tidak akan membiarkan ia berjalan karena jika ia sudah kelelahan, ia akan mengalami sesak nafas. Ya, jadi anak-anak ini karena gangguan jantung yang dialami oleh Aren mengakibatkan Aren mau tidak mau harus membatasi aktivitasnya. Tidak bisa bermain dengan bebas, tidak bisa bahkan untuk aktivitas lebih saja tidak bisa, hanya boleh makan, tidur, duduk sebentar, ya, tidak bisa melakukan aktivitas yang berlebihan. Lalu anak-anak yang diberkati Tuhan, ada di mana saat Aren ini merasa dunianya tuh runtuh, tidak bisa buat apa-apa, dia merasa dirinya sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi. Ya, namun keterbatasan yang dimiliki oleh Aren ini tidak membatasi Aren untuk tetap tersenyum, ya. Walaupun dia lebih banyak diam ketika sesak nafas itu datang. Bahkan dia tidak banyak mengeluh, dia akan mencari tahu bagaimana caranya supaya tetap menikmati hidupnya walaupun sesak nafas itu datang. Kalau sesak nafas itu sudah datang, Aren sudah mulai merasa sesak nafas, biasanya Aren akan melipat kakinya sampai di dada, dipeluk kuat-kuat, lalu berusaha untuk bisa tidur. Dan anak-anak yang diberkati Tuhan, karena keterbatasan fasilitas kedokteran di Sumba,
Maka Aren dibawa berobat oleh mamanya ke Denpasar, Bali. Nah, ternyata sampai di Denpasar, Bali, Aren ini harus dirujuk untuk cepat mendapatkan penanganan khusus ke rumah sakit yang ada di Jakarta, ya, namanya Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Nah, ketika ada di Jakarta dan mengalami pengobatan yang terus dilakukan di sana, penanganan secara khusus oleh tenaga ahli kedokteran, maka saatnya bagi Aren untuk operasi. Ketika Aren mau operasi, dokter hanya bilang untuk Aren bahwa dadanya akan dibuka, dan Aren tetap tersenyum, tetap percaya bahwa operasi akan berjalan dengan baik. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, dari cerita Aren ini kita bisa lihat ada 3 hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah sabar dan tidak bersungut-sungut. Kenapa sabar dan tidak bersungut-sungut? Kalau kita lihat kisah Aren itu rasa sakitnya datang, kata mama Aren, dia tidak pernah menangis, hanya mengeluh sebentar saja. Ya, jadi ketika rasa sakit, sesak nafas karena jantungnya mengalami gangguan, dia hanya mengeluh sebentar saja, sakit ya, sesak, itu saja. Tetapi dia tidak pernah menangis. Dan yang kedua adalah melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, setiap hari ketika Aren mulai bangun tidur, Aren sudah berdoa. Ketika Aren akan melakukan aktivitas apapun di sepanjang hari itu, ia terus tetap berdoa. Mama Aren mengajarkan Aren untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang dialami Aren harus tetap mengucap syukur. Lalu yang ketiga adalah setia walau hari-hari yang dilalui terasa berat. Ya, kita tahu kalau sakit pasti hari-hari terasa sangat-sangat tidak enak. Tetapi Aren tetap setia. Aren percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong Aren. Lalu anak-anak, kalau kita lihat sekarang situasi kita di pandemi COVID-19, hari-hari begitu terasa berat ya. Mau ke sekolah tidak bisa. Kalaupun sekolah harus pakai masker, tidak bisa main dengan teman. Pelajarannya juga didapat dengan waktu yang sudah ditentukan. Tidak bisa main lama-lama di sekolah, belum bisa ketemu dengan teman-teman yang lain, belum bisa dengan bebas ke tempat berekreasi, harus rajin-rajin cuci tangan. Ya, masker tidak boleh dilepas, dilarang untuk ada di tempat-tempat yang ramai. Bahkan aktivitas-aktivitas itu sudah dibatasi secara khusus karena pandemi COVID-19 yang hari-hari ini semakin meningkat di Indonesia. Dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pelajaran 3 hal ini harus tetap kita pegang ya, sabar dan tidak bersungut-sungut. Walaupun corona terus masih ada, jangan banyak bersungut-sungut, jangan banyak mengeluh. Kapan corona mau habis? Kita mau berteman tidak bisa, kita mau main di sini tidak bisa. Kenapa harus pakai masker terus-terus ya? Jangan banyak bersungut-sungut, tetapi tetaplah menikmati apa yang sekarang ada, yang kita rasakan dengan kesabaran, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Lalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita tahu sekarang COVID-19 lagi marak di Indonesia, lagi bertambah jumlahnya, bahkan di Tobelo juga ada, sampai akhirnya kita harus sekolah dari rumah. Tetapi ingat bahwa jangan lupa melibatkan Tuhan dalam semua ini. Tetap berdoa, ingat bahwa Tuhan tetap akan menolong kita. Jadi dalam hidup kita sama seperti Aren, mulai dari bangun tidur, terus aktivitas apapun yang kita lakukan ya, kita harus tetap berdoa, tetap harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, setia walau hari-hari terasa berat ya anak-anak. Jadi tetap lakukan apapun, jangan mengeluh, jangan terpaksa, karena ini terpaksa mencari hal-hal lain yang menyenangkan saja.
tidak mau ada belajar daring, tugasnya banyak, sulit ya dan sebagainya. Tidak usah, dinikmati saja karena Tuhan tahu yang terbaik dengan tetap berdoa supaya Tuhan tetap memberkati kita ya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kalau kita mau lihat kisah Aren ketika operasinya selesai, dia sehat dan dokter mengizinkan dia pulang dan harus pulang ke Sumba. Kalau mau kontrol ndak usah lagi repot-repot datang ke Jakarta, bisa kontrol di Denpasar. Maka ia pulang di awal bulan Desember tahun 2019. Ia pulang dengan sudah punya cita-cita bahwa dia akan jadi pendeta. Lalu dengan semangat yang tinggi dia pulang ketemu keluarganya di kampung dan melaksanakan Natal bersama. Setelah hampir 1 tahun ia harus meninggalkan keluarganya dan pergi untuk berobat bersama mamanya di Jakarta. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, Miss Evi berharap kisah ini dapat mengajarkan kita bahwa apapun dalam hidup kita, kita harus tetap bersyukur, jangan banyak mengeluh. Ya, ada papa mama kita masih ada dengan kita masih diberkati dengan berkat-berkat Tuhan lewat pekerjaan orang tua. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati sekolah dengan bebas, boleh bermain dengan teman dan sebagainya. Mengucap syukurlah atas apa yang ada dalam hidup kita. Walaupun keadaan apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi ingat bahwa ucapan syukur harus tetap kita naikkan kepada Tuhan. Menutup cerita Miss Evi hari ini, Miss Evi akan membacakan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh dengar cerita kisah tentang Aren. Tuhan memberkati setiap kami supaya boleh belajar dari kisah ini dan boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami tidak bersungut-sungut saat situasi tidak memungkinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus memberkati papa mama kami yang bekerja di tengah-tengah situasi dan kondisi penyebaran virus COVID-19 yang masih terus terjadi. Kami berdoa biarlah perlindungan dari Allah menyertai orang tua kami dengan apapun yang sedang mereka kerjakan, dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati supaya kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian mereka. Dan lewat pekerjaan mereka berkat Tuhan terus mengalir untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami, bahkan sekolah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap kami anak-anak. Biarlah kami terus diberkati dengan hikmat, dengan kecerdasan yang dari Tuhan, kreativitas, pertumbuhan kami ada dalam pertolongan Tuhan. Karakter kami terus ada dalam kontrol Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Kami berdoa untuk situasi bangsa kami. Biarlah Tuhan menolong setiap para dokter, tenaga medis yang mengambil bagian dalam menangani COVID-19. Tuhan, kami mohon biarlah imun tubuh terbaik dari Tuhan menjadi bagian mereka. Kesehatan, kekuatan, kemampuan diberikan Tuhan untuk mereka. Tangan mereka Tuhan pakai untuk menyembuhkan pasien COVID. Bahkan mereka boleh diberkati Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi Indonesia. Terlebih lagi biarlah imun dalam tubuh mereka bekerja dengan baik supaya dalam penanganan pasien COVID-19 mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa kami tetap aman, tetap damai, dan kerukunan menjadi bagian supaya Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aktivitas kami, proses belajar daring sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah kuasa-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.